Ternyata sumber kekuatan manusia ada di dalam ruh. Sumber kekuatan manusia itu disebut ruh. Selamat datang dalam perjalanan spiritual yang mempesona, yakni tentang pembahasan alam ruh. Ruh, keajaiban yang tak terlihat namun menggerakkan seluruh kehidupan kita. Dalam konten ini, kita akan menjelajahi kedalaman jiwa, merenung pada asal-usul, sifat, dan peran ruh dalam eksistensi manusia. Mari bersama-sama menyelami keajaiban ruh dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan kita. Lantas, bagaimana bisa sumber kekuatan manusia ada di dalam ruh? Tetap tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak sesat. Sahabat keramat wali, selama ini pada umumnya orang menganggap bahwa sumber kekuatan manusia itu adalah berasal di otak atau akal. Atas anggapan itu, maka orang memposisikan otak segala-galanya. Manakala otak seseorang itu cerdas, maka hidupnya akan berhasil. Keinginan apa saja bisa diselesaikan lewat otaknya itu. Oleh karenanya, orang berusaha mencari lembaga pendidikan yang mampu mencerdaskan otak anak-anaknya. Demikian pula lembaga pendidikan juga sudah terlanjur percaya bahwa seseorang disebut cerdas manakala mampu menguasai beberapa jenis disiplin ilmu, yaitu misalnya biologi, fisika, kimia, sosiologi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di lembaga pendidikan diajarkan tentang disiplin ilmu. Para pengelola pendidikan, tidak terkecuali pemerintah, menganggap bahwa jika seseorang sudah mampu menguasai beberapa disiplin ilmu tersebut, maka dianggap cerdas. Sementara itu, untuk mengetahui seseorang telah menguasai disiplin ilmu atau belum, maka dibuatkanlah soal-soal ujian yang bagi siapa saja berhasil menjawabnya dengan benar, dianggap telah menguasai ilmu dan dinyatakan lulus. Oleh karena banyaknya jumlah peserta ujian, maka dibuatkanlah jenis soal yang jawabannya dapat dengan mudah dikoreksi oleh alat modern, yakni komputer. Sudah barang tentu, jenis soal dimaksud tidak selalu berhasil menggambarkan kemampuan seseorang. Buktinya, ada saja siswa yang dalam sehari-hari dikenal pintar, tetapi hasil ujiannya tidak sebagaimana digambarkan itu. Sahabat keramat wali, pendidikan dengan mengedepankan kekuatan otak atau akal tersebut selama ini juga telah dirasakan kekurangannya. Misalnya, diantaranya hanya berhasil mengembangkan aspek kognitif dan belum berhasil mengembangkan aspek lainnya, yaitu aspek afektif dan psikomoriknya. Seseorang anak yang memiliki kelebihan kognitif tetapi lemah pada aspek lainnya, maka dirasa kurang. Secara intelektual, anak yang bersangkutan unggul, tetapi tidak demikian pada aspek sosial, spiritual, dan lainnya. Kekurangan yang demikian itu sebenarnya sudah cukup lama dirasakan oleh banyak kalangan, tetapi belum mendapatkan pemecahan yang dianggap signifikan. Mengacu kepada kitab suci Al-Quran, sebenarnya sumber kekuatan manusia itu bukan pada otak atau akal, melainkan pada apa yang disebut dengan istilah ruh. Keterangan itu dapat dibaca di dalam surat Al-Sajdah ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan kejadian manusia dan meniupkan ke dalamnya ruh berasal daripadanya, dan dia menjadikan ruh itu bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan rasa. Sedikit sekali kamu yang bersyukur. Sahabat keramat wali, bermula dari kekuatan ruh itu, maka telinga akan dapat mendengar, mata akan dapat melihat, dan tentu akal akan dapat berpikir. Oleh sebab itu, panca indera dan semua organ tubuh hanya berposisi sebagai alat, tidak terkecuali adalah akal. Sementara itu adalah ruh yang menjadikan akal untuk berpikir. Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka yang utama seharusnya dididik adalah ruh. Manakala ruh itu terdidik dan kemudian menjadi sehat dan baik, maka semua organ tubuh manusia akan berfungsi dan menjadi baik pula. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan
bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Manakala daging itu baik, maka semuanya akan menjadi baik, dan demikian pula sebaliknya. Sedangkan segumpal daging itu adalah hati, sedangkan ruh adalah sesuatu kekuatan yang berada di dalam hati itu. Sahabat keramat wali, maksudnya adalah bahwa dalam tubuh manusia ada sesuatu yang sangat penting, yaitu hati. Hati ini seolah menjadi pusat dari segala kebaikan atau keburukan. Jika hati kita baik, maka segala hal dalam hidup kita akan cenderung baik juga. Namun jika hati kita buruk, maka kebaikan dalam hidup kita juga akan terganggu. Ruh adalah kekuatan yang menghidupkan hati dan memberikan energi pada diri kita. Jadi, intinya, hati yang baik dan bersih akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Memang semua anggota badan harus dilatih agar menjadi kuat dan berfungsi maksimal. Tangan dan kaki misalnya, seharusnya dilatih dengan berolahraga agar menjadi kuat. Demikian pula telinga, mata, dan juga otak. Semua anggota tubuh itu memerlukan perawatan dan pelatihan secara terus-menerus agar memiliki kekuatan hingga dapat berfungsi maksimal. Akan tetapi, semua anggota tubuh itu seharusnya selalu berada di bawah komando. Apa yang disebut dengan ruh dimaksud. Mengabaikan ruh dalam menjalankan kegiatan pendidikan, maka sama artinya dengan tidak memperhatikan sumber kekuatan dan pengendalian gerak kehidupan manusia itu sendiri. Akibatnya, ilmu yang diajarkan menjadi tidak bermanfaat sebagaimana seharusnya, dan bahkan akan dapat mencelakakan dirinya sendiri dan bahkan terhadap orang lain. Semoga pembahasan ini memberikan inspirasi dan pemahaman yang mendalam tentang hakikat kehidupan kita. Terima kasih karena telah menyimak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.